Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi kimia dasar, yaitu tentang struktur atom. Nah, kita akan mempelajari beberapa perkembangan dari teori atom itu sendiri. Ya, jadi atom itu ternyata mengalami beberapa perkembangan dari teori berdasarkan penemu-penemu dari kimiawan atau ilmuwan kimia yang menemukan tentang teori atom. Nah, di sini untuk yang akan kita pelajari, harapannya kita akan bisa atau mampu memahami struktur atom atau menjelaskan baik dari sifat-sifatnya, kemudian strukturnya, dan sifat senyawanya. Nah, yang pertama dari Demokritus itu jika dikatakan atom apabila jika suatu materi itu ya jadi dibelah-belah secara terus-menerus. Jadi secara terus-menerus dia dipotong sampai materi terkecil itu tidak dapat dibelah lagi. Sehingga bagian terkecil dari suatu materi itu yang tidak dapat dibelah lagi disebut sebagai atom. Nah, yang ini kemudian disederhanakan menjadi atom. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya yaitu dari John Dalton, di mana tiap-tiap unsur kimia di sini disusun atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dipecah lagi yang disebut sebagai atom. Nah, untuk atom-atom sendiri di sini dia akan berbentuk seperti bola. Jadi bentuknya itu bulat ya, seperti bola. Nah, untuk atom-atom penyusun unsurnya di sini sama, baik massa maupun dari sifatnya. Nah, namun di sini atom penyusun suatu unsur ya yang berbeda, jadi suatu unsur yang berbeda juga akan mempunyai sifat yang berbeda pula. Nah, sehingga ketika membentuk suatu senyawa, maka unsur-unsur yang berbeda dia akan bergabung dengan perbandingan yang sederhana. Nah, di sini suatu reaksi kimia merupakan perpindahan atom-atom dari suatu set kombinasi menjadi set kombinasi yang lain, di mana atom-atom itu sendiri secara individual dia tidak mengalami perubahan. Nah, ini adalah bentuk suatu atom, di mana dia bentuknya seperti bola, ya. Kemudian dikembangkan oleh John Thomson ya pada tahun 1856 sampai 1909, di mana di sini ada sinar katoda yang dihubungkan, kemudian melalui beberapa percobaan ternyata menggunakan sinar katoda ini merupakan partikel penyusun atom. Jadi dari sinar katoda di sini yang partikel penyusun atom atau subatom dia yang bermuatan negatif akan disebut sebagai elektron. Ya, jadi ketika muatannya negatif dia disebut sebagai elektron. Kemudian di sini atom merupakan suatu bola yang bermuatan positif yang permukaannya itu terdapat elektron yang menyebar sehingga suatu bola muatan positif dikelilingi oleh elektron-elektron yang sehingga karena elektronnya menyebar di seluruh permukaan bola tersebut sehingga atomnya akan bersifat netral. Nah, yaitu apa? Muatan positif dan negatif jumlahnya sama. Ya, jumlahnya dia akan sama. Perhatikan di sini. Nah, ini adalah atom yang dikelilingi oleh elektron yang jumlahnya sama dengan jumlah dari muatan positif. Nah, kemudian di sini untuk Rutherford pada tahun 1871 sampai 1937. Nah, di sini melalui percobaan juga apabila dari sinar yang ditembakkan ya dengan lempeng baja ya, di sini ada yang diteruskan, kemudian ada yang dibelokkan dan ada yang kembali lagi. Nah, di sini dari lempengan emas berkas partikel alfa ini kita bisa perhatikan bahwa ada yang diteruskan, kemudian ada yang dibelokkan dan ada yang ini kembali ya, dipantulkan kembali. Sehingga apa? Di sini atom tersusun dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah, sehingga apa? Dia akan bergerak mengelilingi inti dengan lintasan yang melingkar. Ya. Jadi dikelilingi, kemudian ini adalah simulasinya bahwa di mana di sini adalah suatu letak elektron di sekitar inti, jadi ada letak kedudukan elektron, kemudian di sini ada ruang hampa dan di tengahnya di sini ada yang namanya inti atom yang bermuatan positif.
Nah, kalau kita perhatikan untuk massa inti atom, kenapa tidak seimbang ya dengan massa proton yang ada di dalam inti atom itu sendiri? Sehingga dapat diprediksi bahwa pasti ada partikel lain di dalam inti atom selain dari atom proton, ya, selain dari proton itu sendiri. Nah, kemudian di sini James Chadwick, ya, jadi melakukan eksperimen di sini untuk pada tahun 1936 di sini melakukan eksperimen yang dilanjutkan oleh James Chadwick dengan apa? Melakukan penembakan partikel alfa tadi ya pada inti atom berilium. Nah, ternyata dihasilkan radiasi partikel yang berdaya tembus tinggi yang bersifat apa? Netral. Artinya apa? Tidak bermuatan di sini. Dan masanya pun hampir sama dengan proton. Sehingga partikel ini yang disebut sebagai neutron. Ya. Kemudian dari fisika klasik, Maxwell berkembanglah teori atom itu sendiri. Ya, jadi ada elektron yang bergerak mengelilingi inti akan kehilangan energi. Sehingga elektron yang bermuatan negatif akan tertarik ke arah inti yang bermuatan positif. Sehingga apa? Lintasan elektron akan berbentuk spiral dan elektron jatuh pada inti. Namun pada kenyataannya hal ini tidak akan pernah jadi dalam sebuah atom. Sehingga berkembanglah teori atom lagi, Niels Bohr di sini pada tahun 1885 dan sampai 1962. Nah, ini terkait dengan adanya energi, ya, tadi energi gelombang, yang mana ada X-ray, ada UV, vis, kemudian infrared, microwave, dan sebagainya. Ini adalah gelombang energi. Nah, sehingga spektrum garis menunjukkan bahwa setiap elektron dalam atom mengelilingi inti dengan lintasan yang tertentu, dia sifatnya apa? Stasioner atau tetap, yang disebut sebagai orbit atau kulit dengan energi tertentu. Di sini energi dari kulit tertentu dia punya nilai sendiri. Yang pertama, jika ada kulitnya, kulit pertama, kedua, ketiga, di mana A di sini adalah dengan pertama nilainya 2,18 kali 10 pangkat minus 18 joule, dan dibagi dengan kulit ya n kuadrat. Maka di sini energi untuk kulit pertama berarti 2,18 kali 10 pangkat minus 18 dibagi 1 kuadrat. Nah, hingga nanti setiap kulit dia akan mempunyai energi yang berbeda-beda. Nah, kemudian pada lintasannya elektron dapat beredar tanpa memancarkan atau menyerap energi. Oleh karena itu, energi elektron dia tidak berubah sehingga lintasannya dia akan tetap. Apabila suatu atom dia mendapat energi dari luar, maka elektron dia akan menyerap energi yang sesuai sehingga berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, keadaan ini dari energi yang rendah kemudian dia berpindah keluar ya dari ke tingkat energi yang lebih tinggi disebut sebagai keadaan tereksitasi. Nah, jadi keadaan tereksitasi ini tidak stabil. Sehingga apa yang terjadi? Jadi elektron akan segera kembali ke tingkat yang energi yang lebih rendah lagi disertai dengan adanya pelepasan energi yang disebut sebagai emisi. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi bahwa ini inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, proton bermuatan positif dan neutron netral. Nah, ini ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Nah, kulit pertama ada berapa elektron sih yang mampu untuk mengisi dari kulit tersebut? Nah, jadi elektron yang mampu di sini untuk kulit pertama ya ada n kuadrat. Ya, jadi di sini ada 2 elektron, kemudian di sini ada 2 kali n kuadrat. 2 kali n kuadrat, jadi 2 kali 1. Kemudian kalau di sini 2 kali 4, jumlahnya elektron maksimalnya ada berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maksimal. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada perkembangan atom lagi di sini untuk sifat dualisme gelombang. Ya, Louis Victor de Broglie, di mana jika gelombang elektromagnetik dapat berkelakuan sebagai partikel, nah maka partikel juga dapat berkelakuan sebagai gelombang. Sehingga kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah apa? Probabilitas atau kebolehjadian atau kemungkinan ya untuk menemukan
sebagai fungsi jarak dari inti atom. Nah, daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukannya elektron ini disebut sebagai orbital. Kemudian berkembanglah lagi Erwin Schrödinger, ya ini ada fungsi gelombang elektron. Jadi ada fungsi gelombang elektron, sehingga dari penyelesaian persamaan Schrödinger muncullah 3 tetapan yang disebut sebagai bilangan kuantum, di mana ada bilangan kuantum utama N lambangnya, kemudian bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik atau M. Jadi sedangkan untuk nilai dari tetapan gelombang itu sendiri dari Schrödinger sebanding dengan kebolehjadian untuk menemukan elektron di sekitar inti atom. Untuk latihan soal ini, silahkan nanti bisa dikerjakan. Nah, sampai di sini untuk materi yang saya sampaikan untuk bilangan kuantum. Kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.